generations, getting louder over time. Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Singing, whoa, whoa, whoa. There's a song that stirs the spirit, and it calls the heart to life. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Singing, whoa. Segala musim kehidupan kami ya Tuhan, baik suka maupun duka, satu janji kami mau tetap setia padamu ya Bapa. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan,
waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom Impact Youth, pastinya teman-teman semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah hari ini kita akan diberkati sama dua leader, di mana setiap leader ini membawahi komsel yaitu Impact Family. Bawa Ici, Impact Youth, ada komselnya yaitu Impact Family, ada segmennya yaitu YP dan YM pelajar dan mahasiswa. Dan dua orang ini yang akan jadi berkat buat kita semua hari ini adalah leader dari YP dan YM komsel, di mana Impact Family, Impact Community Indonesia ada. Dan juga ini kami juga mengajak tuh teman-teman semua yang belum terlibat tergabung dalam komsel, yuk gabung sama komsel juga. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami masih ada, kami masih sehat berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami percaya Tuhan sebentar yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada dalam perjalanan pulang, kami mendengarkannya. Bahkan kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga, dan kami bisa mendapatkan berkat dari setiap firman yang akan disampaikan. Tuhan, ini biarlah Tuhan berkati, Tuhan yang urapi sendiri setiap anak-anak yang akan membawakan firman, setiap teman-teman kami yang akan kami dengarkan. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu menyertai setiap mereka, khususnya buat Novi dan Yobis yang ada Tuhan, sehingga jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Materinya aku mau bagikan hari ini adalah worship in blue jeans. Kenapa worship in blue jeans? Worship in blue jeans itu maknanya adalah penyembahan dalam kehidupan sehari-hari. Jeans itu menggambarkan kasualitas, kesederhanaan, dan ya ini dia judulnya. Karena aku baru 1 minggu yang lalu baru nyelesain satu buku, judulnya Jesus in Blue Jeans. Akhirnya aku bikin materi dari yang terinspirasi dari buku ini. Oke, tentang worship, kita manusia pada dasarnya diciptakan untuk menjadi penyembah. Setiap kita punya kecenderungan ataupun hasrat di dalam diri kita untuk menyembah. Kecenderungan kita untuk menyembah itu ada. Dan kepada siapa atau apa kita melakukan proses-proses tadi, maka itulah yang menjadi pusat penyembahan kita. Hari ini worship in blue jeans aku mau bagikan 3
ada penyembahan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 poin yang aku mau bagiin. Yang pertama adalah menyembah dalam perspektif yang benar gitu, worship in perspective. Untuk bisa memiliki tujuan penyembahan yang benar, menurutku kita harus punya sebuah perspektif yang benar juga. Perspektif kita biasanya mempengaruhi gimana respon atau sikap hati kita dalam bertindak. Nah, perspektif yang aku mau bagiin hari ini adalah penyembahan yang tidak terikat kepada bentuk. Oke, perspektif yang tidak terikat kepada bentuk. Bicara tentang penyembahan biasanya erat kaitannya dengan kisah bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, di mana mungkin kita udah pada tahu sewaktu mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka mengalami dinamika iman yang satu musim mereka bisa menyembah Allah, tapi musim selanjutnya mereka membuat patung. Dan bangsa Israel sangat suka membuat patung gitu yang terbuat dari emas yang menyerupai apapun, entah itu lembu atau ular atau yang lain untuk mereka sembah. Waktu aku baca perjanjian lama gitu ya, aku sempat berpikir, kenapa sih orang Israel ini, padahal mereka adalah bangsa yang dispesialkan dengan mereka bisa komunikasi ke Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa gitu ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi kenapa mereka tidak bisa menyembah Allah yang benar gitu, nggak bisa sungguh-sungguh, padahal mereka kenal Allah yang benar gitu. Dan hari ini aku sadar bahwa ternyata memang penyembahan itu yang tadi nggak cukup hanya di titik pengenalan tanpa melewati yang proses mencintai, mempercayai dan memuja tadi. Kalau kita hanya berhenti pada pengenalan ya kita nggak akan bisa menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan yang bikin aku bingung waktu bangsa Israel menyembah patung, logikanya patung itu kan buatan manusia ya, buatan mereka sendiri. Kenapa mereka harus menyembah sesuatu yang mereka buat? Harusnya kan mereka lebih berkuasa dong daripada patung yang mereka buat. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk menyembah patung yang mereka buat? Karena ada perspektif yang belum benar, yaitu perspektif yang masih terikat kepada bentuk. Karena tadi kita punya kecenderungan untuk menyembah, tapi kalau kita nggak bisa mengenali Allah yang benar secara real gitu ya, maksudnya mereka nggak mau untuk benar-benar mengenal Tuhan yang memang wujudnya nggak ada, akhirnya mereka mencari sesuatu yang terlihat untuk disembah, atau bahkan mereka membuat sesuatu untuk disembah. Di Ulangan 4 ayat 15 sampai 16 dikatakan, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang mau aku highlight adalah sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ini alasan kenapa Tuhan bilang jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun di bumi. Bahkan patung yang menyerupai dia sendiri pun dia tidak pengen manusia sembah gitu. Karena Tuhan bilang, Tuhan tidak menunjukkan wujudnya kepada bangsa Israel saat Musa dipanggil. Kenapa? Karena memang Tuhan gak mau manusia menyembah, bahkan patung yang mungkin menyerupai Tuhan sendiri pun Tuhan gak mau gitu. Tapi itulah kecenderungan kita ketika kita masih memiliki perspektif yang benar. Sama seperti kita dalam kehidupan sekarang ini, mungkin kita gak nyembah patung, tapi seringkali dalam keadaan yang takut, kekurangan, untuk bisa merasa aman kita cenderung menyembah sesuatu yang ada wujudnya atau berbentuk. Di saat-saat kita ketakutan atau kekurangan, kita cenderung untuk menyembah sesuatu di luar Tuhan atau mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Contohnya, kalau kita takut gagal, kita cenderung menyembah kesuksesan. Atau kalau kita takut miskin, kita menyembah uang. Atau kalau kita takut sendirian, kita menyembah hubungan yang termanifestasi dalam manusia lain. Bisa jadi pasangan, orang tua, anak, atau siapapun lah yang menjadi orang yang kita terikat banget gitu. Dan bahkan kita bisa menyembah diri sendiri ketika kita takut ditolak gitu. Jadi akhirnya kita mengandalkan diri sendiri, apa-apa dikerjain sendiri, gak percaya sama orang hanya karena kita takut ditolak. Bahkan melihat sepanjang sejarah, kita melihat banyak peperangan yang terjadi, pertumpahan darah antar agama atau antar suku. Kita bisa lihat bahwa ternyata manusia pun bisa menjadikan agama, suku, adat,
trust sebagai tuannya yang memerintah mereka dan melupakan Tuhan yang sesungguhnya yang mereka pelajari di agama gitu, yang bilang hiduplah berdamai satu sama lain. Dan melalui firman ini kita bisa tahu gitu ya bahwa Tuhan sama sekali tidak menginginkan apapun yang menyerupai sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi untuk disembah. Karena Tuhan itu terlalu mulia untuk bisa disandingkan dengan hal-hal yang berasal dari dunia ini gitu. Patungnya sendiri aja pun Tuhan gak mau untuk kita sembah, apalagi patung-patung yang lain gitu. Poin kedua, worship in blue jeans yang aku mau bagiin adalah penyembahan dalam hasrat atau worship in passion. Sama seperti tadi, kita harusnya menyembah sesuatu yang tidak terikat pada bentuk. Penyembahan itu sendiri pun tidak terikat kepada cara, tempat, ataupun kondisi. Yang kemarin kita udah dengar kan, kalau penyembahan itu bukan tentang cara, di mana atau bagaimana, tapi siapanya gitu. Jadi penyembahan kita itu nggak terikat pada pujian apa, alunan musiknya gimana, atau seberapa deras air mata kita menetes saat kita memuji menyembah Tuhan. Tapi penyembahan yang sejati adalah hidup. Dan Tuhan mau kita menjalani kehidupan dengan penuh gairah. Penyembahan yang sejati itu adalah kehidupan kita, keseluruhan kehidupan kita. Jadi bukan cuman pujian yang kita naikkan. Di Roma 12:1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Salah satu blue jeans dalam worship yang aku mau bagikan adalah penyembahan kita kepada Tuhan adalah dengan membagikan kekuatan hidup. Hasrat seperti apa? Hasrat yang membagikan kekuatan hidup, karena itu adalah persembahan kita yang sejati. Aku kurang setuju kalau ada orang yang nyebut worshiper itu adalah orang-orang yang hanya untuk orang-orang yang berfungsi dalam hal PPW gitu. Misalnya Novia dulu guru, sekarang worshiper. Aku heran, padahal kan worshiper itu kita semua, bukan cuman orang yang fungsinya di praise and worship, di kegiatan ibadah. Enggak, tapi worshiper itu adalah gelar kita semua. Dan dengan apakah kita menyembah? Yang aku mau bagikan hari ini adalah menyembah dengan membagikan kekuatan hidup. Kita menyembah dengan segala kekuatan yang ada di dalam kita. Dan persembahan kita kepada Tuhan Allah gak terikat kepada seberapa jago kita bernyanyi, seberapa banyak uang yang kita berikan, seberapa banyak harta yang kita bisa bagikan, tapi kita membagikan kekuatan hidup kita. Sebagai manusia kita at least punya, kalau kalian gak percaya 3, ada at least 3 kekuatan yang kita bisa bagikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tenaga, ada gak yang gak punya tenaga? Pasti punya dong, kalau nggak punya pasti udah mati juga. Yang kedua, kita punya ide atau pemikiran. Siapa yang nggak punya ide? Yang ketiga, kita bisa membagikan kekuatan kita dengan hadir. Hanya dengan hadir pun ternyata kita bisa membagikan kekuatan. Dan dengan itulah kita ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, berkontribusi, memberikan ide, dan hanya cuman hadir dalam sebuah pertemuan atau kegiatan yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, itu adalah penyembahan. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi, angkat tangan, nangis, nah bukan. Dan kenapa kita harus membagikan kekuatan hidup kita? Ini aku teringat karena gambarnya pohon, itu sebenarnya pohon ara. Cerita pohon ara, pohon yang pada akhirnya harus ditebang karena dia tidak menghasilkan buah. Padahal sebenarnya pohon itu punya potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk bisa menghasilkan buah, tapi karena dia menahan kekuatannya dan tidak berbuah, akhirnya si pemilik menebang pohon itu. Jangan sampai kita berakhir seperti pohon ara itu, walaupun itu cuma perumpamaan, tapi itu jadi pesan buat kita supaya kita enggak menyia-nyiakan waktu yang kita punya gitu. Mari kita membagikan kekuatan hidup dengan, di sini aku tulis 5, ada tenaga, ide, kehadiran, talenta ataupun materi. Kalau misalkan kita masih denying sama talenta yang kita punya, atau denying sama kalau kita punya materi yang sebenarnya kita bisa bagikan, 3 deh, coba percayain. Tenaga, ide, pikiran yang kita bisa bagikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah worship
power. Power ini di sini adalah kekuasaan. Kita sebagai manusia diciptakan dengan kekuasaan alami dalam diri kita. Dan kekuasaan apa yang aku mau bagikan hari ini yaitu kekuasaan dari keaslian atau otentik. Menyembah dengan keaslian atau authenticity. Teladan keaslian yang paling jelas sepanjang sejarah yang aku tahu, yang aku pernah tahu adalah Yesus. Yesus adalah pribadi yang sama saat dia sendiri, saat dia bersama murid-muridnya, saat dia hadir dalam pernikahan, ataupun saat dia ada di pertemuan politik. Dalam kehidupan kita, seringkali ada banyak hal yang mempengaruhi sehingga kita cenderung untuk melakukan peniruan, meniru, atau mengikuti tren dunia, atau bahkan kita sampai kehilangan jati diri kita hanya demi supaya kita eksis atau supaya kita diterima. Bisa jadi dengan cara kita berpakaian atau dengan cara menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Gitu. Tapi hari ini kita mau belajar dari teladan Yesus bahwa dalam penyembahan kita sebaiknya atau hendaknya menjadi asli. Aku sempat bertanya-tanya, berpikir gitu, kenapa sih Yesus itu bisa sampai seterkenal itu? Bahkan sejak 2000 tahun, sejak kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, kembali ke surga, dia sampai sekarang masih terkenal dan dibicarakan di mana-mana gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Aku sempat berpikir apa dia adalah orang yang ganteng, maco, keren. Aku sempat berpikir gitu karena kan kalau di drama-drama pemeran utama biasanya dipilih yang ganteng, apalagi pokoknya yang bagus-bagus lah supaya bisa menarik perhatian. Tapi ternyata di Yesaya 53 ayat 2 dikatakan begini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini Yesaya ini menulis pewahyuan tentang Yesus. Ternyata gambaran Yesus ketika dia hadir di dunia tidak diberikan menjadi seorang tokoh yang terkenal sepanjang abad. Ternyata tidak harus berpenampilan yang wow, yang menarik gimana-gimana. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kesederhanaan. Tapi kesederhanaan yang diselimuti dengan authenticity. Di kitab Ekklesiastus 1 ayat 29 dikatakan, orang jujur memikirkan dengan hati-hati tindakannya sendiri dan ia tidak memainkan peran di depan umum. Gimana tentang Yesus? Yesus itu katanya tadi gak menarik semaraknya untuk kita pandang ataupun untuk kita inginkan. Tapi dia adalah orang yang sama dengan segala kekuasaan yang dilakukan, mujizat yang dia kerjakan, bahkan kebenaran yang tetap dia tegakkan sekalipun orang-orang atau lingkungannya mencobai dia untuk menjadi sama seperti dunia, tapi dia tetap berada pada keasliannya sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang yang berdampak, yang eksis sampai saat ini gitu. Kemudian dari sini kita bisa belajar bahwa penyembahan kita kepada Tuhan adalah dengan menjadi asli. Menjadi asli ketika kita sendiri, ketika kita dengan keluarga, ketika kita di depan banyak orang, ketika kita bekerja, ketika kita berpenampilan, ketika kita berkomunikasi sama orang, atau ketika kita belajar. Mari kita menjadi pribadi yang asli, menjadi apa adanya. Jangan disalahpahamkan untuk aku ngomong gini bukan karena supaya kita nggak melakukan yang terbaik gitu ya. Of course, do the best itu pasti adalah hal yang kita pengen. Siapa yang nggak mau yang terbaik? Pasti kita mau menampilkan yang terbaik dari yang kita bisa gitu. Tapi hendaklah yang terbaik itu adalah yang terbaik versinya kita, bukan karena versi standarnya orang atau karena tuntutan orang gitu supaya kita diterima atau supaya kita nggak ditolak. Tapi biarlah keterbaikan itu keluar dari keaslian kita. Artinya sekalipun mungkin ketika kita melakukan yang terbaik tapi ternyata menurut orang itu bukan yang terbaik. Ya udah gitu. Maksudnya orang atau orang-orang bisa kasih respon yang berbeda dengan terhadap apa yang kita kerjakan. Ada yang mungkin respon
memuji atau ada yang respon kritikan gitu. Kalau kritikan yang membangun ya puji Tuhan. Tapi kalaupun kritikannya itu menjatuhkan, ya nggak apa-apa juga. Ketika pusat penyembahan kita benar tadi kepada Allah dan bukan kepada orang lain atau kepada kesuksesan, maka apapun respon orang kepada kita tetap bisa menjadi manusia yang utuh, nggak terpengaruh gitu. Seperti yang Yesus alamin, sekalipun dia saat itu lapar, terus udah nggak kuat tapi masih puasa, iblis goda dia gitu. Tapi karena dia punya pusat penyembahan yang benar, akhirnya dia tetap teguh pada prinsip hidupnya dia. Kenapa kita harus menjadi otentik? Jawabannya karena Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. So buat apa kita capek-capek, setengah mati, susah payah untuk mengikuti cara orang lain hidup, di saat pribadi pencipta kita sudah menyatakan bahwa kita ini berharga dengan keberadaan kita, sekalipun mungkin orang tidak bisa melihat nilai dalam diri kita. Itu yang aku bisa bagiin. Terima kasih, semoga memberkati. Oke, ya. Di sini saya mau melanjutkan tentang true worshipers, ya, true worshipper, dan ini kemarin sudah disampaikan oleh Kak Christopher, dilanjutkan oleh Kak Felix gitu ya, tentang penyembah yang benar, dan juga tadi Kak Novi tambahin, saya akan kita saling memperlengkapi lah ya, kita saling memperlengkapi. Next, satu kisah yang menurut saya nggak asing ya, dan kata penyembah yang benar, true worshipper tuh muncul di sini, gitu ya. Dan kita lihatnya nanti ada hal yang saya ingin bahas next. Ada satu transisi atau perubahan di mana perempuan Samaria ini mengalami perubahan ya. Yang tadinya penyembah, berarti kalau lawannya yang enggak benar, lawan dari kata benar berarti tidak benar gitu ya. Artinya perempuan Samaria ini adalah penyembah yang enggak tahu dia nyembah apa. Nyembah diri sendiri kali ya, atau nyembah yang bukan Tuhan istilahnya ya. Artinya penyembah yang tidak benar tapi mengalami transisi next ya. Ada satu transisi, ada satu perubahan yang terjadi, dan di sini terambil di Yohanes 4 ayat 21. Saya yakin kalian udah tahulah ayat ini dan sering disampaikan, dan di situ sekali lagi muncul penyembah-penyembah yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran adalah sesuatu yang, kalau menurut saya, itu adalah sesuatu yang gak bisa dipisahkan, seperti mata uang. Roh, kemarin Kak Felix bilang, itu berbicara dengan kita, di dalam diri kita itu ada soul, ada body, dan jangan lupa Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, apa dia ngapain Tuhan Yesus? Hembuskan ya, ada identitasnya Tuhan di dalam diri kita berbentuk roh, tapi gak bisa dipisahkan dengan kebenaran ya. Jadi roh saudara harus nempel sama kebenaran. Ini satu hal yang gak bisa pisah ya. Dan menyembah ini kemarin udah dibahas Kak Felix tentang proskuneo. Tentang apa? Penghargaan terhadap nilai sesuatu yang tertinggi. Ya, nilai yang kita anggap sebagai suatu hal yang amat amazing lah. Amat luar biasa, superior gitu ya. Makanya kita nyembah. Ya, bukan sesuatu yang tidak dikenal, tapi yang dikenal. Bukan buatan gitu ya. Tapi kita menyembah siapa? Yang nanti kita bahas, yaitu ya Tuhan yang menciptakan kita. Next. Konteks perempuan Samaria ini adalah satu kota yang dulu itu Israel Utara dan dibuang duluan sama Tuhan karena memang Israel nyembah berhala. Hukumannya seperti itu. Dan Samaria itu ibu kotanya kota Israel. Ya, Israel Utara. Dan udah datang dulu tuh orang-orang dari luar untuk menjajah istilahnya. Makanya di utara itu dibuang duluan. Tapi yang Israel yang selatan lebih bertahan lebih lama. Kalau nggak 10 tahun atau 20 tahun gitu. Tapi ujung-ujungnya dibuang juga gitu ya. Tapi Tuhan mengasihi ya. Makanya kita adalah salah satunya Israel baru. Nah, singkatnya perempuan Samaria ini sebenarnya untuk orang-orang Yahudi itu kayak najis gitu. Kamu bukan Israel asli, kamu udah kecampur gitu. Tapi luar biasa ya Yesus ya. Yesus kan juga orang Yahudi gitu ya.
Tapi kedatangan Yesus itu mematahkan segala stereotip. Stereotip itu paradigma dunia. Dan Tuhan pengen ganti baru stereotip yang dunia cekokin tuh ke kita. Tapi Tuhan Yesus gak peduli dengan hal itu. Karena dia itu sendiri adalah kebenaran. Nah, permasalahannya yang terjadi, ada yang tahu kisahnya ini? Samaria? Dia punya apa? Ternyata dia punya 5 suami. Wow, banyak gak? Banyak banget. Dan jelas permasalahannya itu adalah tentang hati. Yang ada di dalam diri kita itu hati. Hati itu juga berkaitan dengan pikiran. Karena hati itu berkaitan nanti mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tindakan. Apa yang dari dalam keluar jadi kalian. Tingkah laku, perkataan dan lain sebagainya. Dan ada satu saintis, ahli fisika, Francis Blaise Pascal, seorang ahli fisika pernah berkata bahwa dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun. Ya. Setiap kita, apalagi ketika manusia jatuh dalam dosa, keterpisahan itu terjadi. Relasi yang tadinya dekat jadi jauh. Dan intinya dengan cara apapun manusia gak bisa. Dengan kebaikan dan lain sebagainya gak bisa. Hatinya akan tetap merasa kosong. Saya mau bagiin ada 3 hal. Tentang proses transisi dari penyembah yang gak tahu tentang Tuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa jadi penyembah yang benar. Untuk jadi penyembah harus mengalami perjumpaan pribadi. Kalau kamu bisa ngomong Tuhan baik, karena kamu ngalamin sendiri, bukan kata orang. Saya yakin banyak kebaikan Tuhan yang sering kali kita alami, tapi kita sok lupa. Ya, maka dari itu kita sama-sama diingatkan buat hari ini. Yang pertama, ya, penyembah yang sejati, penyembah yang benar lahir dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Dan fokusnya adalah Tuhan, bukan manusia. Apa maksudnya? Karena gini, karena dia tertolak dan lain sebagainya, dia cari-cari tuh kasih yang sejati itu dari mana? Dia cari sendiri, makanya sampai 5 gak cukup. Dengan apapun teman-teman ya, kalau hati kita itu gak beres gitu ya, kita gak selesaikan dengan baik, saya yakin relasi kita dengan siapapun juga akan gak beres. Tetapi di sini kita belajar bahwa ketika Yesus hadir, gak peduli loh. Dia gak bahas tentang Tuhan kan ngomong bahwa kamu punya suami 5. Dan abis itu apakah Yesus bahas terus? Enggak kan? Yesus gak pernah bahas tentang masa lalumu itu seperti apa. Gak peduli kamu dari mana, lahir dari mana, latar belakangmu seperti apa, menyakitkankah sampai hatimu tersakiti? Ya, Tuhan gak peduli. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan siap isi hati yang terluka. Tuhan siap ganti hati yang lama jadi hati yang baru. Makanya poin yang kedua, ya, penyembah yang murni atau yang sejati, yang benar, yang timbul dari hati yang diperbarui. Ketika hati yang tadi ya, dia perempuan Samaria tertolak, ya, ada stereotip, dicekongin terus. Dia merasa gak berharga, makanya dia sampai mungkin ya, karena dia ngambil jam 12 siang, dia ngumpet-ngumpet mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus gak peduli, dia temuin tuh. Ya, padahal Tuhan Yesus punya murid yang lain kan. Tapi dia temuin yang orang Yahudi anggap najis. Ya, yang dia mungkin disia-siakan oleh komunitasnya, tapi Tuhan gak pernah buang dia. Bahkan dia kasih jalan. Aku bangun relasi dengan kau. Dan saya kasih tahu gitu. Tuhan Yesus kan ngasih tahu bahwa kalau kamu minum sumur ini kamu tetap haus. Tapi kalau kamu ya ini membangun satu kedalaman, bukan permukaan, tentang
Pengenalan akan Tuhan itu memang kedalaman. Ya. Berbicara tentang kedalaman, bukan sesuatu yang nampak di luar. Makanya tadi Kak Novi juga bilang, bukan tentang penyembahan di atas panggung. Bukan sekedar itu gitu loh. Yang tampak. Penyembahan yang sejati itu selalu keluar dari dalam. Dari hati yang diperbarui. Kalau hati kita enggak atau belum diperbarui, pasti susah untuk menyembah. Ya, sekali lagi hati yang diperbarui dan penyembah yang benar itu bukan berbicara tentang sesuatu yang di permukaan, tapi kedalaman, teman-teman. Ya, kedalaman. Yang ketiga, penyembahan yang sejati itu adalah pengabdian hidupmu. Atas apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta dan kita yang diciptakan. Jangan dibalik. Bukan kita Tuhan ya. Tapi seringkali kita yang mengatur Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Kita kecewakan Tuhan. Kalau mau saya balik, sebenarnya kita yang kecewain Tuhan dulu. Oh, Tuhan dah kasih segalanya. Ganti perspektif tadi Kak Novia. Salah satunya perempuan Samaria mengalami perspektif yang baru. Makanya tadi saya bilang hati itu juga berbicara tentang pikiran. Ketika hatimu diperbarui, udah otomatis pikiranmu juga diperbarui. Perspektifmu, cara pandangmu, bukan cara pandang dunia lagi. Tapi cara pandang yang berbeda. Ketika kamu disakiti, ya itu satu fakta yang kita gak bisa hindari. Masalah harus dihadapi, realita ya itu yang terjadi. Tapi kamu gak bisa lahir, pilih dari keluarga ini dan lain sebagainya. Orang tua saya harus seperti ini. Tapi di balik itu semua Tuhan punya rencana bahwa kamu adalah penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah pengabdian hidupmu. Artinya gini, kita menyembah itu bukan hanya ketika kalian di gereja. Konteksnya sedang ibadah, itu nyembah. Bukan hanya itu. Ketika kamu belajar di sekolah, gak nyontek, itu pengabdianmu sama Tuhan. Bukan pengabdianmu terhadap manusia, gurumu dan lain sebagainya. Mahasiswa, absen, nitip dong. Saya pernah juga, ya kan? Kuliah, ya hal-hal kayak gitu pasti ada lah, ya kan? Dunia kerja, ya cincailah, ambil segini doang, ya kan? Gak ngaruhin pendapatan perusahaan kok, kumpulin aja, dikit demi dikit, lama-lama jadi bukit juga sebenarnya, ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Nggak bisa, pengabdianmu itu ketika kamu di gereja, di keluarga, di sekolah, yaitu pengabdianmu. Nah, worship not about tentang how, tapi tentang apa? Bukan tentang bagaimananya, but next terus. Ya, tetapi tentang who, siapa. Kita itu yang diciptakan dan Tuhan itu adalah penciptanya. Dan pertanyaan tentang why, itu pertanyaan tentang motivation, your purpose. Kenapa kamu diciptakan? Kenapa kamu menyembah? Itu alasanmu. Itu yang mendasari kamu melakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar metode dengan cara dengan lampu-lampu musik. Oh, banyak yang ibadah tanpa musik dan lain sebagainya. Ketika ada hati yang menyembah, Tuhan hadir. Lawatan terjadi, ada. Dulu gak ada hal yang semegah sekarang kan. Ya bukannya gak benar. Tapi yang terpenting adalah esensi siapa dan mengapa kita menyembah. Next. Dan perempuan Samaria tadinya kan tidak kenal. Siapa kamu? Gitu ya. Tadinya gak kenal. Kita tuh sebenarnya gak kenal siapa dia. Tapi dia memperkenalkan dirinya. Siapa pribadinya? Ya Yesus. Yesus itu kebenaran. Yang kita jadikan patokan ya Yesus aja. Anak muda, Yesus itu udah patokan keren lah. Dan Yesus itu yang mengubah hidup saya salah satunya. Jadi Yesus itu adalah objek sesembahan. Objek itu sesuatu yang diamati, sesuatu yang kita jadikan sesembahan. Dan manusia, hei kamu, hei kita, hei saya. Kita tuh objek kasihnya Tuhan. Tadi kan hati yang kosong, Tuhan isi. Ya karena memang kita berasal dari Dia.
Identitas kamu itu bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Tadinya berdosa, tarik lagi. Again, bersatu kembali roh dan kebenaran. Why? Tentang motivation. Pertanyaannya, mengapa kalian datang ke sini menyembah Tuhan? Ya, saya yakin jawabannya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Meskipun seringkali ya kita mengalami realita yang tidak enak seperti perempuan Samaria. Gak mengubah eksistensi Tuhan, bahwa dia pencipta, bahwa dia tetap baik. Ya dunia berubah, tapi kasih Tuhan gak pernah berubah. Makanya Tuhan tarik kita. Pengalaman akan Tuhan akan menjadi akar yang kuat. Untuk hidupmu berdampak seperti pohon yang berbuah lebat. Itulah filosofi penyembah yang sejati. Tanpa hati yang beres, kita bukan penyembah yang sejati. Ya, kiranya teman-teman diberkati ya buat oleh sharing tadi Kak Novia dan juga saya, dan kiranya kita adalah penyembah yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Novia dan Yobis yang ada. Jadi berkat bagi kita untuk kita terus ada dalam penyembahan dalam keseharian kita, dan kita jadi penyembah yang benar, mengenal Tuhan dan mengalami perubahan dalam kehidupan kita, dan ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan juga jangan bosan-bosan teman-teman untuk terus menyaksikan Impact Youth yang ada setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus yang ada. Dan pastinya teman-teman semua diberkati, dan masih ada tema pembahasan worship untuk 1 minggu terakhir ke depan. Dan teman-teman semua untuk sekitar Kelapa Gading bahkan Jakarta sekitarnya, kami mengundang teman-teman bisa hadir bersama dalam ibadah yang ada di hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia lantai P3. Dan minggu ini jadi minggu terakhir, karena mulai minggu depan Impact Youth akan pindah di setiap Sabtu jam 4 sore. Mulai bulan Mei, jangan lupa dicatat, mulai bulan Mei Impact Youth pindah ke jam 4 sore setiap hari Sabtu, di tetap tempatnya sama di Gereja Impact Community Indonesia lantai P3 Jakarta Utara. Pastikan teman-teman hadir dan ajak teman-teman semua bisa bertemu bersama. Dan jangan lupa juga seperti di awal tadi udah diperkenalkan bahwa Impact Community Indonesia ada komselnya yaitu Impact Family, di mana teman-teman bisa bertumbuh bersama-sama via Zoom yang ada, bahkan ada on-site-nya juga setiap Kamis 2 minggu sekali. Teman-teman bisa pilih segmen yang tepat, baik teman-teman yang pelajar, mahasiswa maupun yang sudah kerja, bisa bergabung bersama-sama, ada segmennya masing-masing, bisa saling sharing, bisa saling mendoakan, punya keluarga yang baru di dalam Tuhan, dan pastinya membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa scan QR Code yang ada di sini, pastikan teman-teman juga tergabung di dalam Impact Family. Dan teman-teman semua bahwa setiap minggunya Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah jam 9, 11, dan jam 1 siang. Dan mulai bulan Mei jam 3 sore ada ibadah umum juga. Jadi ada 4 kali ibadah dalam satu minggunya, dalam setiap minggunya, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3. Nah pastikan juga teman-teman yang belum punya tempat untuk bertumbuh bersama, untuk bisa beribadah, bisa bergabung bersama dengan kami Gereja Impact Community Indonesia. Dan yang terakhir teman-teman, ada kaos-kaos keren, sweater-sweater keren, di mana teman-teman bisa beli di sana. Tinggal scan QR Code yang ada di sini. Pastikan teman-teman pesen barang yang kalian suka. Jangan lupa di check out dan dibayar untuk jadi berkat buat anak-anak pedalaman, mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, jadi berkat buat negeri ini. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Impact Youth Onsite akan ada setiap minggunya
pukul 15 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi setiap anak-anak muda, ditunggu kehadirannya. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, ICI Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.